dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saya keadilan ini kan. Banyak orang susah sana, yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya tidak, sing sugih saya sugih, sing marat saya rekoso, mesake kan gitu. Nah itu yang sifatnya hedonisme, karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme. Akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, ya kan. Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi, kita melakukan pembelian, ya kan, meningkatkan gaya hidup, ya kan, bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan menurut gitu kan. Saya kira orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia, tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh? Mas, kita kembali ke konsep perubahan peradaban baru. Secara tidak langsung, kalau kita sudah mencapai atau bahkan sudah sampai di zaman peradaban baru, secara otomatis kan bangkitnya ajaran Budi kan. Nah iya itu ya. Kalau kita sudah mencerminkan level-level tadi, Budi, ajaran Jawa kan juga bangkit kembali. Mungkinkah nanti kalau sudah kita hidup di zaman peradaban baru yang dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahkan bahasa nasional, karena ajaran Jawa dianggap lebih mulia, itu kita pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa pasti ya, pasti. Nanti Mas, penyesuaian kalau itu masalah bahasa. Dan pernah dulu saya bilang di dalam peradaban baru itu ada perubahan. Satu adalah pedomannya, ya kan, pedomannya Trisula Weda. Besok loh ini, karena apa? Besok di peradaban baru itu tuh sudah tidak sifatnya sudah universal, tidak disekat-sekat yang sifatnya bangsa-bangsa. Karena selama terciptanya sifat bangsa-bangsa ini akan timbul yang namanya kompetisi, ya kan, saling berebut kejayaan, ya kan, nilai kan, berkompetisi terus itu yang akhirnya timbul bangsa. Itu akhirnya apa? Tidak tercipta kedamaian, akhir perang. Perangnya perang bukan perang tapi perang secara ekonomi, ya kan, ingin menjadi adidaya kan ngono. Nah jadi sifatnya sudah tidak bangsa-bangsa gitu, jadi satu untuk semua gitu. Nah makanya di dalam sila ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, Nusantara nanti bukan hanya untuk Indonesia, jadi besok itu persatuan Indonesia sudah ditiadakan. Itu dijadikan satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau Pancasila itu sebenarnya diambil dari satu, Hamemayu Hayuning Bawono, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Hamemayu Hayuning Sasomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamemayu Hayuning Bangsa, persatuan Indonesia, permusyaratan perwakilan mau Hamemayu Hayuning keluarga. Keluarga.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hamemayu Hayuning Diri. Keadilan di dalam diri seluruh kan berarti setiap, ya kan? Setiap pribadi berarti Hamemayu Hayuning Diri. Nah, dikarenakan peradaban baru ini sifatnya universal, global, satu untuk semuanya, ya namanya Nuswantoro. Nuso itu kan artinya wilayah ya, toro yang sifatnya luas, jadi sifatnya global universal. Jadi Nuswantoro itu buat untuk semuanya, kan menurut Mas. Dan sudah tidak memakai Persatuan Indonesia karena juga namanya sudah nggak Indonesia lagi, gantinya Nuswantoro. Persatuan Nuswantoro kan bagus, ya kan? Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa agama-agama itu nanti akan jadi satu. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Jadi limo kan ponco, ponco sulo kan trisuluan, dasar panca itu limo, sulo itu dasar, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia kan Pancasila. Nah, nanti diganti ponco apa trisulo, ya kan? Tiga sulo itu dasar, tiga dasar. Karena sifat dasar ini cipta rasa karsa Brahma Wisnu Siwa IQ SQ EQ, yaitu penciptaan, pemelihara, pelebur. Itu tiga konsep yang sifatnya ketuhanan, tiga sifat yang trimurti, tiga sebenarnya tunggal terbentuk dalam tiga sifat. Nah, yang sebenarnya adalah tunggal, itu yang namanya Trisula Wedo. Nah, yang sila keempat itu kan permusyawaratan itu sudah dijadikan satu dengan sifatnya Hamemayu Hayuning keluarga. Berarti kan sudah dijadikan satu di sila kedua, yaitu Hamemayu Hayuning Sasomo. Kan sama aja, kan gitu loh. Persatuan Indonesia sudah sifatnya global lagi, dijadikan satu Hamemayu Hayuning Bawono, sifatnya bumi, kayak gitu kan. Berarti nanti cuma tiga ya. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning Diri. Ya, Hamemayu Diri itu berlaku untuk setiap pribadi. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh berarti setiap pribadi manusia. Ya, tak? Jadi hanya menjadi tiga, yang namanya Trisula Wido. Ya. Wido itu yang sifatnya memberikan ajaran yang sifatnya mendasar tentang ilmu ketuhanan atau ilmu alam kesemestaan. Nah, terus gini Mas, terus untuk tata negaraan bagaimana nanti? Nah, untuk ketatanegaraan sama tata pemerintahan kalau kita sudah masuk ke zaman perubahan baru itu bagaimana? Berubah total. Berarti nggak ada sistem pergantian. Jadi, nah nanti personilnya sudah ganti semua. Lah orang muka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada yaitu yang menerusnya satrio pinilih mau Mas. Sing penerus satrio mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang yang tidak berkecimpung di dunia kepemerintahan, dan itu kembali pada sistem kerajaan, bukan kerajaan, sistem kerajaan. Nah, sistemnya juga dipakai adalah Mojopahit. Dan Mojopahit itu dipakai sistemnya, bukan tek Mojopahit metu meneh, tapi sistemnya. Jiwa-jiwanya Mojopahit itu keluar lagi, tumbuh lagi. Ya akhirnya jiwa kemajapahitan ini mau. Nah, itu kan. Bukan itu keraton jedul. Ya. Tapi jiwanya, tapi situsnya juga akan keluar. Muncul semua. Termasuk harta-hartanya, peninggalannya. Mas, kalau kita berbicara dengan harta leluhur, Mas, ya, apakah itu sifatnya itu materi dan bisa dilihat dengan kasat mata, apa bagaimana Mas? Kalau sekarang ya belum ditampakkan secara kasat Mas. Ada yang sifatnya kasat, non kasat, ada yang sifatnya kasat.
kasat itu yang tertimbun ya karena perubahan alam, yaitu kan yang namanya harta peninggalan itu ada sifatnya dinasti dengan prasasti. Dinasti Dengan prasasti. Kalau dinasti itu sifatnya kerajaan Kediri, Mojopahit, Mataram kuno, kan gitu. iya. Singosari itu dinasti. Kalau prasasti itu peninggalan, misalnya kayak peninggalan Lemuria, Atlantis kayak gitu. Itu prasasti. Sifatnya lebih kuno dari kuno kan. Baik kuno kan. Di atasnya kuno. Jadi nanti itu pasti akan diubah lagi loh ya. Iya. Jadi yang namanya kesejahteraan, zaman keadilan itu kan, zaman kemakmuran itu kan yo makmur secara fisik dan non fisik. Keadilan di dalam secara kasih itu loh Mas. Ya kan? Kasih yang mendunia. Ya. Terus secara fisiknya yaitu kemakmuran yang sifatnya harta. Jadi jika ingin mencapai pada dunia seperti itu di peradaban baru besok, ya kita nggak usah terlalu muluk-muluk jauh dulu. Sekarang itu kita terapkan dulu apa yang saya bilang tadi. Ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro, kudu bisa tepo sariro, mawas diri dan mulat sariro. Kalau sudah bisa menjalankan itu, walaupun kita berada di dalam kehidupan kesederhanaan yang sekarang, kita bisa melewati